Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Pada saat itu, Indonesia tengah berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang mulanya datang sebagai pahlawan bagi masyarakat Indonesia yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang pertama kali mendapat di 3 wilayah di Indonesia, yaitu Teluk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Indonesia tengah bekerja di bawah pasukan prajurit Belanda. Semuanya serang! Terima kasih. Kami akan menjadi penyelamat kalian. Kita berasal dari golongan Asia. Kita berasal dari nenek moyang sama, dan kami akan menyelamatkan kalian. Tenang saja, kita akan menjadi penyelamat kalian dan memerdekakan kalian. Jepang berhasil menguasai Batavia pada 5 Maret 1942 dan memukul mundur pasukan Belanda ke Lembang, Jawa Barat. Merasa terdesak dengan kedudukan Jepang, akhirnya Belanda takluk tanpa syarat. Kami tidak punya pilihan lain, Belanda telah kalah dan sekarang kami harus menyerah pada Jepang. Ini bukan hanya soal tentara, bagaimana dengan nasib rakyat kami? Bagaimana dengan nasib rakyat Indonesia? Indonesia telah jatuh ke Kekaisaran Jepang. Kami akan membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia melalui Asia Timur Raya. Tetapi kalian akan melihat betapa kami menghargai mereka jika mereka tunduk kepada kami. Tunduk? Mereka pasti akan memberontak. Kami sudah siap dengan itu. Bung Karno yang telah termakan iming-iming Jepang kemudian berpidato mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi Romusa. Bung Karno menghimpun hampir kurang lebih 300.000 jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk bekerja membangun jalan dan menjadi penambang. Tak main-main, Bung Karno pun ikut menjadi Romusa dengan mengenakan pita yang bernomor 970. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian semua ingin merdeka? Jika kalian semua ingin merdeka, ayo kita bantu Jepang. Ayo kita bergabung menjadi Romusa dan membantu Jepang memenangkan Perang Pasifik ini. Merdeka! Merdeka! Setelah mendengarkan pidato Soekarno, kurang lebih 300.000 rakyat Indonesia bergabung menjadi Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk diperbudak, bekerja paksa membangun jalan dan fasilitas untuk Jepang. Tahun 1943, di tengah gempuran penjajahan Jepang, satu cahaya tetap menyala dari sebuah pesantren di Tasikmalaya. Di sana, Kiai Haji Zainal Mustafa bukan hanya mengajarkan Al-Quran, tapi juga keberanian mempertahankan iman. Anak-anakku, ingatlah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak kepada kaisar, tidak kepada manusia manapun kita menyembah, hanya kepadanya kita tunduk. Guru, tapi sekarang tentara Jepang datang memakai sihir. Mereka bilang kaisar itu seperti titisan dewa. Kalau kami tidak sujud, mereka akan marah, Guru. Apakah kamu takut pada mereka? Kami takut, Guru. Mereka punya senjata. Bukan senjata mereka yang berbahaya, tapi kalau hati kalian tunduk pada kekafiran, kalau kalian sujud bukan karena Allah, itulah kekalahan sejati. Saya kira itu bukan penghormatan, itu penyembahan, dan kita tidak menyembah siapapun selain Allah. Lebih baik mati sebagai syuhada daripada hidup hina karena menjual akidah. Kami akan tetap teguh, Guru. Kami tidak akan tunduk. Kami tidak akan takut tunduk bersama kamu. Bukan aku yang bersama kalian, tapi Allah. Ingatlah, wahai para pejuang agama, kita bukan hanya sedang belajar,
Tetapi kita juga sedang mempersiapkan diri untuk menjadi benteng umat. Ya Allah, jadikanlah kami seperti ashabun kahfi yang tetap teguh dalam gua sementara dunia berubah. Jangan biarkan kami sujud kecuali hanya kepadamu. Amin. Dan dari pesantren yang sederhana itu, tumbuhlah keberanian yang menyala api perlawanan. Kiai Haji Zainal Mustafa bukan hanya guru, tapi pelita dalam gelap penjajahan. Kami manusia, apa salah kami sampai mereka memperlakukan kami seperti ini? Jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Kita akan mengakhiri penderitaan ini. Itu Jepang, mari kita serang mereka. Ini bukan akhir, kita harus berjuang. Nagasaki, kami telah kalah. Kaisar, kita tidak bisa menahan dua bom atom. Dunia udah berubah. Keputusan sudah diambil. Kita akan menyerah demi rakyat Jepang. Kita tidak bisa terus mengorbankan mereka. Siap, Kaisar. Drama ini mengangkat perjalanan panjang rakyat Indonesia dari penjajahan Jepang hingga akhirnya meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan memanfaatkan karakter-karakter sejarah seperti Soekarno, Supriyadi, dan Hitoshi Imamura. Drama ini menggambarkan dengan detail penderitaan, perjuangan, dan juga keberanian dalam menghadapi tantangan penjajahan.